Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di Ngulik, program dari Artlet Histeria yang membahas tentang 3D visual dan game. Di episode kedua ini, kita akan membuat rotasi cabang, distorsi cabang, dan juga proxy mesh untuk dedaunan. Jadi langsung saja kita ke materi. Nah, untuk saat ini kita hanya punya 3 dahan saja, sementara kita butuh lebih banyak dahan lagi. Jadi saya akan subdivide batang utama ini dari hanya 3 segmen menjadi lebih dari 3. Untuk ini saya butuh node lagi. Kalau mungkin teman-teman mengira kita bisa pakai subdivide curve, ya memang bisa, atau untuk kasus ini saya lebih prefer untuk menggunakan resemble curve. Saya letakkan di sini, dan seperti teman-teman lihat jumlah dahan sekarang bertambah lebih dari 3. Teman-teman bisa atur jumlah dahan dari column di sini. Berikutnya kita akan rotate dahan-dahan ini. Di node instance on point ada input rotate. Jika saya ubah nilainya, maka tiap dahan akan berotasi. Nah, namun di sini kita butuh agar rotasi tiap dahan acak. Jadi saya tambahkan saja di sini node random value. Node random value ini akan mencari nilai acak di antara nilai minimal dan maksimal. Kita bisa ganti dari float atau desimal, kemudian integer, vektor, dan lain-lain. Sedangkan untuk rotasi sendiri, tentu saja kita butuh nilai rotasi dalam derajat, yaitu antara 0 sampai 360 derajat. Maka kita perlu convert nilai random ini ke derajat. Caranya kita tarik value ini, output, kemudian kita cari to degree. Untuk nilai acaknya kita bisa pakai dari 0 sampai 359. Karena kalau kita pakai 360, ada satu sisi bernilai sama, yaitu 0 dan 360. Oke, kita akan coba saja langsung connect ke rotasi instance. Nah, di sini dia sudah random. Teman-teman bisa ubah seed-nya untuk randomize rotasi yang lain. Nah, di sini saya ingin lebih bisa mengontrol rotasi dari tiap dahan. Jadi saya akan modifikasi lebih jauh untuk node-node rotasi. Pertama, saya butuh satu node untuk mengurus kalkulasi rotasi, yaitu node align Euler to vector. Fungsi node ini untuk merotasi sesuai dengan arah aksis yang kita pilih, yaitu antara X, Y, dan Z. Sekarang saya akan sambung dari input degree ke rotation, lalu saya pilih arahnya di sumbu Y. Kemudian saya sambungkan outputnya ke rotasi instance. Nah, di sini kita bisa lihat dahan berotasi berdasarkan alur dari curve utama. Nah, untuk sekarang, rotasi di tiap dahan masih seragam. Saya ingin agar bisa mengatur rotasi dahan yang melawan arah gravitasi seperti ini. Untuk itu saya akan tambahkan satu node, yaitu curve tangent. Curve tangent ini memberikan informasi tentang tangent dari curve. Nah, untuk teman-teman yang paham matematika mungkin paham soal tangent ini. Tapi untuk visualnya saya akan coba connect langsung saja dari input ke vektor ini. Nah, tangent ini mendasarkan rotasi dari acuan arah curve utama seperti ini. Nah, sekarang setelah kita input tangent, saya akan atur lagi keluaran rotasi dengan menambahkan node math. Kalau tadi kita pakai math node ini, kali ini karena kita ingin mengubah nilai vektor, maka saya akan gunakan node vektor math. Basicnya kedua node ini sama saja, masing-masing memiliki operasi matematika. Hanya saja untuk vektor math, kita bisa melakukan operasi matematika untuk vektor. Langsung saja saya akan hubungkan vektor math di sini. Kemudian saya akan kurangkan di sumbu Y, sehingga rotasi dahan naik seakan melawan gravitasi. Sampai di sini teman-teman bisa expose beberapa variabel dengan grup input. Di sini saya akan expose seed, kemudian grup input untuk vektor math. Untuk seed saya akan beri nama branch seed. Kemudian untuk ini sepertinya saya tidak akan menggunakan vektor karena terlalu banyak yang diekspos. Saya hanya akan menggunakan nilai sumbu X. Jadi saya akan tambahkan dulu combine X, Y, Z di sini. Kemudian baru nilai X-nya yang akan saya expose. Saya push grup vektor dan saya beri nama X ini menjadi branch gravity. Oke, saya akan grup rotasi ke frame sendiri. Saya tekan Ctrl J. Kemudian akan saya beri nama branch rotation. Nah, sekarang saya akan batasi dahan-dahan ini agar dia tidak tumbuh dari pangkal, tapi hanya di area yang saya inginkan saja. Seperti kita tahu tadi, bahwa poin-poin yang digunakan untuk memposisikan dahan berada di garis setelah resample ini.
Artinya modifikasi node akan kita lakukan di jalur ini. Nah, di instance on points ini ada input selection. Selection ini digunakan untuk memilih poin mana saja yang akan kita gunakan untuk menempatkan dahan. Saya akan coba cek dulu dengan index. Di index ini akan saya seret, kemudian saya compare, dan saya pilih equal. Saya hubungkan ke selection. Nah, di sini kalau saya ubah nilai B, teman-teman bisa lihat dahan muncul di tempat-tempat yang berbeda. Ini artinya nilai indeks yang sama dengan B, maka nilai indeks itulah yang akan digunakan untuk menempatkan instance dahan. Jadi dengan indeks ini kita bisa mengatur letak sebaran dari dahan. Saya akan atur ruang dulu, kemudian dari indeks ini akan saya tarik dan compare dengan greater than. Jadi node compare ini punya bermacam-macam logika, ada kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Ini semua adalah basic logic. Saya akan hubungkan ke selection. Nah, di sini jika saya ubah nilai B, maka sebaran dahan bisa kita atur dari sini. Perlu kita perhatikan juga bila count resample ini saya ubah, maka jarak sebaran dahan juga akan berubah. Untuk itu, mungkin perlu kita expose nilai count dan nilai B. Sekarang akan saya atur variabel-variabel di modifier agar terang terkelompokkan dengan terang, dan dahan atau branch terkelompokkan dengan dahan. Untuk terang akan saya kasih nama terang resolution, kemudian akan saya pindah ke atas dengan tombol ini. Dan B akan saya beri nama branch end. Oke, berikutnya kita akan distorsi dahan-dahan ini sehingga tidak hanya lurus seperti ini. Jadi kita bisa memiliki bentuk lengkung yang bervariasi. Untuk sementara line dahan ini hanya punya 2 poin, yaitu pangkal dan ujung. Sementara untuk membuat distorsi kita butuh mengubah posisi dari poin-poin ini. Nah, saya membutuhkan satu node, yaitu set position. Di sini jika saya ubah nilainya, maka poin-poin pada dahan akan berubah posisi. Nah, hanya saja di sini ketika saya ubah, yang berubah adalah semua poin termasuk pangkal dahan. Maka sama seperti kita mengatur sebaran dahan, saya akan evaluasi poin yang berubah posisi hanya pada poin selain pangkal dahan. Saya bisa copy paste node ini, kemudian jika saya connect ke selection dan saya ubah posisi, maka sekarang selain poin pangkal dia akan berubah posisi. Nah, ada banyak cara untuk membuat distorsi pada dahan. Untuk kali ini saya akan buat menggunakan noise texture. Saya akan add node noise texture. Kemudian saya akan masukkan ke nilai offset. Nah, teman-teman bisa atur konfigurasi di noise texture ini. Namun seperti kita lihat, belum ada distorsi di dahan. Nah, hal ini karena kita hanya punya 2 poin saja, sehingga dahan hanya lurus seperti ini. Kita perlu menambah poin atau segmen pada dahan. Caranya sama ketika kita menambah segmen pada batang utama. Jadi, saya duplikat saja node resample ini dengan Shift D, lalu saya pasangkan di setelah node curve line. Nah, di sini sudah mulai terlihat distorsi pada dahan. Kita bisa atur efek distorsinya di noise texture ini. Silakan teman-teman eksperimen sendiri dengan konfigurasinya. Baik, sekarang saya ingin agar bisa mengontrol distorsi agak lebih spesifik lagi. Jadi, jika di sini saya ubah offsetnya, maka tiap aksis akan mengubah poin secara relatif dari posisi tiap dahan. Jadi posisi Z adalah panjang dahan, sedangkan X dan Y adalah posisi selainnya. Saat ini saya tidak ingin mengubah panjang dahan, maka saya hanya akan mengubah posisi X dan Y saja. Jadi saya tambahkan node combine X, Y, Z di sini, kemudian saya akan hubungkan faktor dari noise ke X dan Y dari combine. Lalu saya akan hubungkan vektor ke offset. Saya juga ingin tambahkan vektor math di antara ini, karena saya ingin mengambil posisi relatif dari tiap-tiap dahan. Berikutnya saya ingin mengenalkan satu node untuk mengambil informasi dari posisi dahan. Node ini bernama Capture Attribute. Capture Attribute ini fungsinya untuk mengambil informasi atribut yang ada pada geometri input. Nah, untuk ini saya akan mengambil attribute position. Jadi saya akan tambahkan node position di sini. Nah, karena position ini merupakan vektor, jadi saya akan ubah float di sini menjadi vektor. Kemudian saya pasangkan position ke input vektor. Nah, dengan begini, apa yang tertangkap di sini adalah posisi dari poin-poin di curve line.
Sekarang tinggal saya pasangkan output atribut ke vektor math. Oke, dengan begini posisi sudah relatif ke tiap vektor di curve dahan. Berikutnya, kita akan buat supaya panjang dahan-dahan semakin memendek di ujung. Untuk ini yang akan kita modifikasi adalah nilai scale di instance on points. Sebelumnya saya mau taruh node-node ini di frame tersendiri. Saya akan kasih nama branch distortion. Nah, untuk scale ini kita harus punya info yang bisa memberitahu kita ukuran dari pangkal batang ke ujung. Sama seperti ketika kita mengatur penampang batang yang mengerucut, kita bisa gunakan spline parameter untuk mengatur scale tiap dahan. Nah, kita akan coba masukkan faktor ke scale. Nah, di sini ukuran dahan berbeda sepanjang curve utama. Kita bisa flip ukurannya dengan cara awal, kita subtract 1 dengan nilai faktor. Oke, scale sudah sesuai urutan. Saya akan tambahkan add node di sini agar bisa mengubah scale dahan. Sekarang saya akan mulai convert dahan ke mesh. Pertama saya akan unmute dulu mesh pada batang utama. Saya tekan M di node ini. Nah, di sini saya sudah punya node-node untuk mengatur mesh batang dan profilnya. Jadi saya akan gunakan saja node ini untuk template. Jadi saya bisa seleksi 4 node ini dengan shift. Kemudian saya tekan Ctrl G untuk membuat grup. Di sini kita masuk ke dalam node grup yang baru saja kita buat. Untuk keluar dari grup kita cukup tekan tab. Lalu kita bisa beri nama node ini menjadi spline radius. Setelah kita punya node template ini, saya tinggal duplikat node ini dan saya tempatkan di antara instance on points dan join geometry. Saya ubah instance dari join geometry ini, baru output mesh dari sini saya hubungkan ke join. Di sini mesh dahan sudah terbentuk, tinggal saya kecilkan saja radius di sini. Sekalian saja saya expose terang radius ini ke modifier. Saya beri nama branch radius. Dan sekarang kita bisa kecilkan ukurannya. Terlihat juga diameter dahan semakin mengecil ke ujung, jadi sudah oke. Sedikit perbaikan, di atas ini ada satu dahan muncul dari ujung ya. Jadi sepertinya saya perlu atur juga batas sebaran dahan dari ujung. Oke, kita cari node pengatur sebaran dahan. Nah, saya akan duplikat greater than ini. Kemudian saya akan ubah menjadi less than. Nah, saya coba masukkan ke selection. Bisa kita lihat ketika saya ubah nilai B, sekarang dahan dari ujung yang akan berkurang. Nah, sekarang tinggal saya gabungkan less than dan greater than. Saya tarik output dari less than, kemudian saya cari boolean n. Nah, saya gabungkan greater than, dan tinggal masukkan ke selection. Sekarang kita bisa atur batas sebaran dahan dari pangkal dan ujung. Teman-teman bisa expose nilai less than ini, tapi sekarang saya akan biarkan saja begini, karena saya nggak pengen terlalu kompleks untuk simple tree ini. Next, kita akan instance kelompok dedaunan di tiap-tiap ujung dahan. Sebelumnya, ketika kita instance objek setelah node mesh, maka objek akan muncul dari tiap vertex mesh, di mana itu bukan yang kita inginkan. Kita akan munculkan objek di ujung dahan, jadi kita akan pakai jalur sebelum menjadi mesh. Kita tambahkan node instance on points. Kemudian saya akan tambahkan objek sphere untuk dedaunannya. Di sini saya pakai icosphere yang lebih kecil poligonnya. Lalu saya tempel ke instance. Nah, di sini sphere letaknya sudah benar, dia menyebar di sepanjang dahan. Hanya saja kita lihat dahan tidak tampak meshnya, dan di sini juga ada notifikasi kecil. Kalau kita coba hover di sini, ada peringatan bahwa tipe yang dibutuhkan ini adalah geometri. Sementara yang kita masukkan adalah jenis curve atau spline. Jadi akan saya atur ulang rutenya. Saya akan pisahkan jalur batang, dahan, dan daun ke jalur sendiri-sendiri. Dan nantinya mereka akan bertemu di jalur join geometry. Baik, sekarang kita akan atur instance dari sphere daun. Caranya kita bisa pakai index untuk mengetahui posisi poin di dahan. Kemudian akan saya compare. Nah, tinggal nilai B saya ubah sampai speed berada di ujung dahan. Sampai sini kita sudah punya pohon simpel yang mungkin bisa digunakan untuk kebutuhan low poly atau game. Kita bisa tambahkan node di sini agar speed jadi smooth. Kita tambahkan set shade smooth. Nah, di episode berikutnya kita akan tambahkan dedaunan untuk sphere ini. Kita akan buat dedaunan seperti ini. Jadi non-realistik dan ringan. Cocok untuk animasi cepat dan game. Baik, terima kasih sudah mengikuti teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya dan salam.